Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini adalah merupakan kitab yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Nah, kita di kesempatan sebelumnya masih membahas bab yang ke-29, yaitu man wasala rahimahu ahabbahullah. Siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan cinta kepadanya. Kemudian disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahasanya dia berkata, manittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Kata Ibnu Umar, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Rabb-nya, dan dia menyambung silaturahim, niscaya umurnya akan dipanjangkan, hartanya akan melimpah, dan Allah akan buat dia itu dicintai oleh keluarganya. Dan ulama sebutkan bahwasanya disebutkan oleh Ibnu Umar ini adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Ya, dalam hadis ini atau dalam riwayat ini yang disebutkan oleh Ibnu Umar, beliau sedang menjelaskan tentang tanda-tanda seseorang itu dicintai oleh Allah. Bahwasanya Allah buat dia itu umurnya panjang, kemudian hartanya melimpah, dan keluarganya pun cinta kepada dia. Dan telah kita sebutkan jemaah sekalian tentang tanda-tanda seseorang itu dicintai oleh Allah. Ya, telah kita sebutkan itu ada beberapa hal. Di antaranya, ya, kita ulang sedikit ya. Di antaranya adalah dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil dengan bimbingan yang sangat bagus sekali. Kemudian habis itu Allah tanamkan iman di dalam hatinya. Kemudian Allah berikan cahaya pada akalnya sehingga dia bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diridhai oleh Allah dan mana yang dimurka oleh Allah. Lalu kemudian Allah mudahkan dia untuk melakukan segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah jauhkan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kemudian semua urusannya pun menjadi mudah. Ya, Allah permudah semua urusannya tanpa dia itu menghinakan diri kepada manusia. Kemudian Allah jadikan lurus baik zahir maupun batinnya. Kemudian Allah jadikan, ya, tujuannya itu adalah satu, yaitu adalah akhirat. Kemudian Allah tanamkan cinta di dalam hatinya, ya, cinta kepada Allah, cinta kepada sesama muslim, sehingga segala kesibukannya itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda seorang itu dicintai oleh Allah. Nah, kemudian juga kita sebutkan tentang tanda seseorang itu cinta kepada Allah. Nah, ini kita sebutkan itu, tanda seseorang itu cinta kepada Allah. Di antaranya adalah seseorang itu dia lebih mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah. Ya, seseorang itu lebih mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah dibandingkan dengan dirinya sendiri. Kemudian juga
tanda seseorang itu cinta kepada Allah, yaitu seseorang itu akan cinta dengan kalamullah, senang sekali membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah Allah buat dia itu senang dengan berduaan dengan Allah, bermunajat di waktu malam, ya. Dia berdoa kepada Allah, menangis, ya, mengharapkan ampunan kepada Allah, ya. Ini tanda seorang itu dicintai oleh Allah. Dibuat dia itu senang dengan qiyamul lail, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, tanda seseorang itu dicintai atau seseorang itu seorang itu cinta kepada Allah, ya. Tanda seseorang itu cinta kepada Allah, yaitu adalah dia sangat sayang kepada sesama muslim, ya. Dia akan mencintai sesama muslim, senang, ya, bahagia ketika bersama dengan orang-orang muslim, dan dia akan bersikap keras, ya, kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda jemaah sekalian seorang itu cinta kepada Allah. Kemudian kita sebutkan juga yaitu adalah kiat-kiat agar seseorang itu bisa meraih cinta kepada Allah. Ini kita sebutkan itu. Bagaimana seseorang itu agar dia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita sebutkan bahwasanya di antara kiat yang pertama, ya, di antara kiat-kiatnya yang pertama yaitu adalah dia senang sekali membaca Al-Qur'an. Bagaimana seorang itu agar dia itu cinta kepada Allah? Perbanyak baca Al-Quran, ya, merenungkan isinya. Bagaimana di situ hal-hal yang dicintai oleh Allah itu akan membuat seorang itu cinta kepada Allah. Bagaimana di situ tentang keajaiban dan kebesaran Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, tanda-tanda kebesaran Allah yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Lalu yang kedua termasuk kiat agar seseorang itu cinta kepada Allah, yaitu adalah seseorang itu dia senantiasa taqarrub kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Ini agar orang itu bisa meraih cinta kepada Allah, jemaah sekalian, lakukan ibadah-ibadah sunnah itu. Salat rawatib misalnya, ya kan? Kemudian qiyamul lail, memperbanyak zikir kepada Allah. Pertanyaan berikutnya di situ sebutkan dawamu dzikrillah. Termasuk kiat agar seseorang itu cinta kepada Allah, bisa meraih cinta kepada Allah, yaitu adalah dia memperbanyak zikir, ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut nama Allah, puji Allah. Jadi hati itu memang harus dilatih seperti itu untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya yang telah kita sebutkan pula yaitu adalah lebih mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah daripada dirinya sendiri. Ya, lebih mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah dari apa yang dicintai dirinya sendiri. Nah, mana di situ dari sekian amal juga yang paling dicintai oleh Allah, nah, itu dia kerjakan itu. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, yaitu adalah seseorang itu hendaknya dia mengenalkan dan merenungkan dalam hatinya tentang asma wa sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus tanamkan dalam hati itu. Kita ini kalau seandainya dia seorang ini ya tidak mengenal dengan nama-nama dan sifat Allah, orang itu nggak akan kenal kepada Allah. Bagaimana orang itu akan kenal kepada Allah sedangkan nama-nama Allah saja nggak ngerti, sifat-sifat Allah nggak ngerti? Maka jemaah sekalian, kiat agar seseorang itu semakin kenal kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, pelajari tentang nama-nama dan sifat Allah itu. Makanya ada istilah kata orang-orang itu, tak kenal maka tak sayang, kan gitu katanya kan. Jadi kalau nggak kenal maka nggak sayang. Bagaimana untuk mengenal Allah? Pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di situ Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman, misalnya ya, memiliki nama Ar-Rahim, pelajari di situ. Pelajari tentang maknanya, kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian misalnya Allah memiliki sifat Ar-Razzaq, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian Maha Pemberi rizki, ya, dan seterusnya itu.
Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Maka berdoalah kalian dengannya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Orang kalau seandainya dia kenal dengan Allah, dengan nama-nama Allah itu, jemaah sekalian, orang itu akan selalu hatinya itu tenang. Dia tidak punya kebimbangan, dia tidak memiliki rasa takut dalam menghadapi semua urusan dunia ini. Ketika dia dalam kondisi ekonominya goncang misalnya, dia langsung mengangkat tangannya dan mengatakan, "Ya Razzaq, urzuqni." Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi rizki. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pemberi rizki, maka berilah aku rizki. Jadi dia dalam urusan ekonomi, ketika lagi nipis, ketika lagi susah dalam ekonomi, lagi goncang, lagi bangkrut misalnya, tenang hatinya. Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu hewan pun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang mengatur rizkinya. Sering kita sebutkan contoh-contoh di situ bagaimana hewan-hewan yang kecil ternyata mereka juga dapat rizki dari Allah. Hewan itu kadang kecil, pikir kita itu hewan ini cilik banget, mangannya terkonti. Bagaimana dia bisa kerja? Tubuhnya kecil, nggak bisa apa-apa, ngangkat barang nggak kuat. Tetapi Allah kasih dia itu rizki. Sekecil apa? Coba antum lihat misalnya, ya hewan-hewan yang ada di dalam tanah ya, misalnya kayak cacing itu jemaah ya, kan itu kan badannya lemes ya, diketok langsung putus. Tapi bagaimana di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dia? Gak pernah dia merasa kekurangan kan? Gak ada ceritanya cacing kelaparan, ada temui. Padahal badannya lemah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu sudah jatah, dia kasih dia itu jatah rizkinya. Sehingga Allah jadikan dia itu rizkinya itu pada benda-benda yang lembut, kan itu kan? Hewan yang kecil, antum melihat hewan-hewan yang kecil, Allah kasih dia itu rizki. Makanan, bahkan kalau kita lihat kadang makanannya itu ya, makanan misalnya semut, makanannya apa aja? Makan benda-benda besar, daging, ya kan enak-enak kan makanannya semut kan. Padahal kan kecil, pikirnya kapan ngenteni mati sapi, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala itu atur, selalu di situ Allah buat dia itu mendapatkan rizkinya. Antum makan misalnya, kemudian ada sisa yang tidak bisa antum makan, ternyata mereka bisa makan itu. Jadi contoh ya, contoh nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq itu. Orang ingin cinta kepada Allah, pelajari nama-nama dan sifat Allah. Ini contoh, saya kasih contoh di situ misalnya Ar-Razzaq ini. Orang biasa sekali jamaah sekalian, hewan kecil semacam itu ya misalnya. Hewan yang sangat kecil, tapi ternyata rizkinya sudah diatur sama Allah. Kan makanannya misal seperti semut itu ya, hewan yang mati. Contohnya ya, hewan yang mati. Ya, kalau mungkin kita mikirnya itu ya, gimana mereka bisa dapat? Mau membunuh sapi tidak bisa, bunuh ayam tidak bisa. Tapi di situ selalu Allah kasih itu jalan-jalan rizki mereka itu. Ada hewan makan, nggak habis, mereka makan. Mereka dibuat kemudahan, diberi kemudahan oleh Allah. Belum lagi misalnya burung-burung itu kan, ya, yang mereka itu seperti dalam hadis kan, berangkat pagi dalam kondisi lapar, sore selalu kenyang. Padahal makanannya ya ulat-ulat yang ada di pohon-pohon itu. Dikasih kemudahan. Kadang kita berpikir gini, saya ini nggak bisa apa-apa, gimana saya bisa makan besok gitu kan? Pikirnya kan, kita ini lupa kadang dengan hewan-hewan yang kecil-kecil itu, yang mereka nggak memiliki kekuatan seperti kekuatan kita, tidak punya akal seperti akal kita, tetapi rizkinya lancar, semua beres masalah urusan rizki itu. Kita ketika masih kecil juga kita lihat misalnya ketika masih kecil kita kan nggak bisa apa-apa coba. Mau makan jalan sendiri tidak bisa. Bahkan kita nggak ngerti makanan itu ada di mana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala buat kita hidup. Bagaimana itu cara Allah kasih kita rizki? Orang tua kita dikasih kasih sayang kepada kita oleh Allah. Kita masih nggak bisa apa, netek aja nggak tahu tempatnya di mana. Mau kita ngelihat aja nggak bisa, masih kecil. Tapi lihat di situ
situ. Allah tanamkan kasih sayang dalam ibu kita itu, dalam ayah kita, ditanamkan rasa kasih sayang kepada kita itu, sehingga mereka dengan penuh kasih sayang ya mengarahkan kita, ngajari kita makan, ngajari kita netek, ya nyusu dari kecil. Kadang kita berpikir saya ini sudah nggak bisa apa-apa, sudah tua, sudah sakit, makannya gimana ini? Lupa ketika masa kecilnya nggak bisa apa-apa. Kalau ketika tua masih bisa mikir. Selemah-lemahnya seorang udah tua kan masih punya pikiran kan itu kan. Tapi kita masih kecil, akal kita masih lemah sekali. Tapi mudah urusan rezeki, selesai semuanya. Jadi Ar-Razzaq, Allah itu maha pemberi rezeki, dijamin semua. Selama orang itu hidup di atas muka bumi, rezekinya beres. Kita mulai dari kecil ya mas kalian ya, wallahualam, nggak pernah kita rasakan kelaparan seharian nggak bisa makan kayaknya. Wallahualam, mungkin ada di antara antum, tapi kan buktinya antum masih hidup, berarti rezekinya masih selesai, masih beres. Coba antum rasakan, kita ini selama mulai dari kecil sampai sekarang, pernah nggak kita itu kelaparan 3 hari nggak makan? Kayaknya nggak pernah ya kan, buktinya antum masih hidup di sini. Selesai, semua urusan beres, rezeki semuanya beres. Allah yang ngatur, di luar akal manusia, di luar akal. Sebelum ada orang gila ya mas kalian, orang gila akalnya wis gak ngolok. Coba anda melihat itu orang gila itu aman makannya itu. Ya kadang orang gila lebih gemuk daripada orang sehat. Padahal orang gila tuh kan nggak ngerti apa-apa, diajak ngomong nggak ngerti, disuruh kerja juga nggak paham. Tapi beres rezekinya orang gila itu. Nggak tahu mereka itu dapat makanan di mana. Iya kalau yang ada keluarganya. Coba antum lihat kalau ada orang gila yang hilang-hilang itu, yang nggak jelas orang tuanya, nggak jelas keluarganya ya, anaknya di mana nggak tahu, nggak jelas. Beres tanya. Makan bisa, hidup dia itu lebih panjang kadang umurnya daripada orang sehat. Jadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memang maha pemberi rezeki pada manusia, jamin rezeki manusia. Ini contoh Ar-Razzaq. Bagaimana orang tidak jatuh cinta kepada Allah sedangkan dia mengenal bahwasanya Allah itu yang memberi rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa huwa khairur raziqin. Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Sehingga jemaah sekalian, Allah itu maha tahu jemaah. Allah itu maha tahu kapan seseorang itu layak mendapatkan rizkinya, kapan orang itu harus ditunda dulu rizkinya. Allah maha tahu itu kapan waktu yang tepat. Karena terkadang dalam kondisi tertentu seseorang itu memang tidak layak dia itu dapat rizki. Ya dapat rizki, tapi kadang secukupnya, tidak dikasih lebih oleh Allah. Rizki semua beres, tapi nggak lebih-lebih. Maka misal ya, kadang kan kita kan sehari kadang misalnya cuma makan tok, misal ya, sehari seminggu kadang misalnya cuma makan tok. Allah mah tahu itu kapan orang ini nanti dikasih rizki lebih dan kapan orang itu dikasih pas. Kapan orang itu misalnya dijadikan miskin, kapan orang itu dijadikan kaya. Allah mah tahu waktu yang tepat. Karena tidak semua orang dia itu siap untuk menerima rizki agak lebih, agak banyak itu kadang tidak siap. Makanya kan disebutkan kadang orang itu ketika rizkinya semakin bertambah, ibadahnya nggak semakin nambah. Makanya kan kadang orang itu kan dibuat miskin dulu ya mah. Ini contoh ya. Kadang orang itu dibuat miskin dulu sampai sekian tahun miskin. Ternyata ada rahasia di balik itu. Kapan dia kayanya? Kadang ketika usia sekian likur, sekian puluh baru kaya. Ternyata di situ ada hikmah yang sangat besar di balik itu semua. Wa huwa khairur raziqin. Allah itu maha sebaik-baik pemberi rezeki. Ternyata jemaah sekalian, Allah jadikan dia ini miskin dulu supaya ketika dia kaya nanti itu siap. Coba bayangkan ya, contoh misal dari sisi pola makan, dari sisi pola pikir. Kadang kan orang itu kan gak siap jamaah ya.
Kalau seandainya dia jadi kaya mulai dari awal, misalnya dia tidak bisa menahan hawa nafsu. Karena dia misalnya merasa bisa segala-galanya, akhirnya apa? Segala sesuatu dia makan. Ini contoh. Segala sesuatu dia makan, akhirnya apa? Mudarat bagi dirinya. Tapi kalau orang misalnya diawali dengan miskin dulu, sehingga dia sudah terbiasa dengan hidup sederhana, bisa dia menahan. Mau makan ini, bolehlah makan, tapi nggak boleh banyak-banyak. Selama ini dia sudah hidupnya itu miskin selama sekian tahun, bisa dia nahan itu. Tapi kalau misalnya orang itu nggak pernah miskin, akhirnya apa jemaah? Semuanya diembat, kabeh dipangan, akhirnya penyakit ke tubuhnya itu. Akhirnya apa? Tamak terhadap dunia, gak perhitungan, cinta akhirnya sama dunia, akhirnya ibadahnya kalah. Kalau orang udah misalnya dari kecil misalnya dilatih oleh Allah ini miskin, akhirnya kuat dia jiwanya. Ketika sudah siap, ketika jadi orang kaya misalnya dia siap, maka barulah Allah jadikan dia itu orang kaya. Siap berarti dia pada saat itu. Ketika dia jadi kaya, nggak sombong. Misal ini jamaah ya, ketika dia kaya, nggak jadi sombong. Kenapa? Karena dia pernah miskin. Oh ternyata dulu jadi orang miskin itu begini, sengsara dulu. Ketika dia sudah kaya, ada orang miskin, ngerti. Oh dia dulu kayak saya. Akhirnya dia baik sama orang miskin itu, dia hormati, dia bantu. Itu siap berarti dia pada saat itu menjadi orang kaya. Tapi kalau dia pernah miskin, misalnya ketika dia merasa dirinya kaya, akhirnya apa? Ya sudah, semua orang itu diremehin. Aku ini ning dhuwur, awakmu iku ning insor. Gak pernah miskin, gak pernah merasakan sulitnya jadi orang miskin. Akhirnya apa? Gak punya kasih sayang sama orang-orang miskin. Jadi ini gambarannya mas kalian. Wa huwa khairur raziqin. Allah itu maha pemberi atau sebaik-baik pemberi rizki. Sehingga apa? Kapan orang itu dapat rizki yang tepat, Allah tahu. Kapan orang itu rizkinya harus ditahan, Allah maha tahu. Karena memang dengan banyaknya rizki itu tidak membuat orang lebih baik. Makanya di situ ditunda oleh Allah kapan waktunya yang tepat, agar dia itu dapat rizki yang lebih, kemudian dia menjadi orang yang semakin taat kepada Allah. Adapun orang-orang yang dia misalnya semakin dari awal misalnya dikasih rizki dan semakin jauh dari Allah, bahkan dienakkan sama Allah hidupnya, itu namanya istidraj. Dan ini yang harus kita berlindung kepada Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kalau ada orang misalnya dikasih kenikmatan, tapi semakin jauh kepada Allah, itu namanya istidraj. Semakin jauh dari Allah, semakin Allah kasih nikmat. Semakin dia itu sombong dengan segala kenikmatan yang Allah beri kepada dia, yang Allah titipkan kepada dia. Maka hati-hati, ini namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah beri mereka itu uluran. Allah beri mereka itu waktu tangguh untuk menikmati dunia sepuas-puasnya. Kemudian nanti ketika tiba pada saatnya, Allah cabut nikmat itu ketika mereka tidak sadar. Ketika mereka sudah mulai lalai gitu ya, maka Allah cabut kenikmatan itu secara tiba-tiba. Ada kalanya dia dihabiskan dari segala kenikmatan itu, atau Allah matikan dia ketika dalam kondisi su'ul khotimah, buruk ya, naudzubillah min dzalik. Jadi ini contoh jemaah ya, tentang satu nama Allah Ar-Razzaq. Belum lagi nanti di situ Al-Hakim, ya, Maha Bijaksana. Segala perbuatan Allah penuh dengan hikmah. Ya, jangan dikira antum sakit-sakitan misalnya ketika di dunia selama sekian tahun tidak sembuh-sembuh, itu Allah itu nggak tahu dengan hikmahnya. Jangan antum kira seperti itu. Allah tahu di situ ada hikmah, di balik itu ada rahasia yang antum nanti di situ akan berharap seakan-akan antum akan jadi orang sakit saja. Sampai kadang sahabat itu ada yang berangan-angan. Kata dia, kadang seakan-akan dia itu mengatakan, andai saja saya itu punya anak yang mati gitu kan, kemudian aku mengharap pahala kepada Allah dan dengannya aku masuk surga. Kurang lebih seperti itu, ada sampai seperti itu. Seakan-akan itu kayak berharap kayak ngono, seakan-akan ya.
karena dia tahu dengan manfaat. Baik, kemudian habis itu di antara kiat agar seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dia mengingat-ingat segala kebaikan Allah. Ya, dia mengingat-ingat segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian itu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Antum lihat di sini rambutnya antum itu enggak gatel. Ya, antum bisa menghitung rambutnya antum itu yang enggak gatel itu jemaah. Antum kadang ya tahu kan ada uban satu itu jemaah. Karena itu kan gatelnya luar biasa. Beda kalau semuanya uban ya, kadang itu enggak gatel. Tapi antum lihat kadang itu satu rambut itu kalau seandainya sudah uban maka menjadi apa? Gatelnya luar biasa. Beda sama orang yang sudah banyak ubannya itu, ya maaf ini ya, itu biasanya udah gak gatel. Tapi kalau satu ada gatel, apa namanya uban, itu gatelnya luar biasa. Tapi antum melihat ya, antum selama ini aman rambutnya. Sekian rambut itu dijaga oleh Allah ternyata. Dan kita tidak bisa menghitung satu persatu dari rambut-rambut kita ini yang tidak dijadikan apa sebab gatelnya kepala. Ini contoh. Belum lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Antum dalam sehari kadang sampai lupa makanan apa saja yang sudah masuk dalam perut. Ya kan? Selama dalam sehari itu, kadang kita ketika tidur gak inget mau makan apa wae, lali. Tapi kadang kita itu selalu merasa jadi orang susah. Padahal selama dalam sehari sampai kita itu lupa dengan segala makanan yang kita makan. Yang kita elingi kadang musibah terus. Sing dielingi itu musibah terus, sakitnya lah, tokarannya lah gitu ya. Yang dieling-eling itu, apesnya, bangkrutnya itu dieling-eling kayak gitu terus kadang. Tapi kadang dia itu lupa dengan segala nikmat yang sampai dia nggak bisa ngitung. Itu kadang yang dia pikiri cuma musibah yang 1, 2, 3. Musibahnya itu dalam setahun paling 4, 5, 3, 2. Itu kadang yang dipikiri terus. Nikmat yang sampai berjuta-juta itu kadang kita lupakan. Sama Allah kadang seakan-akan merasa murka sama Allah karena sudah dikasih 1 atau 2 musibah, lupa sama nikmat-nikmat yang Allah berikan. Padahal nikmatnya ribuan jutaan. Antum punya jantung sehat, punya paru-paru, punya perut ya, aman, bisa bisa nampung makanan. Untuk melihat di situ ada kadang sebagian dari kita itu lambungnya sakit sampai berjuta-juta untuk membiayai lambungnya. Sampai sekian tahun sakit, dibiayai sampai sekian ratus juta enggak sembuh-sembuh, kena kanker perutnya. Naudzubillah min dzalik. Tapi kita selama ini aman. Kita dalam kondisi nikmat, merasakan makanan semua masuk aman sama kita. Itu seharusnya diingat kayak gitu. Antum sakit selama sekian tahun, ya antum ingat sehatnya. Dari sekian penyakit yang antum derita, masih banyak anggota tubuh yang sehat. Kan gitu seharusnya itu. Kita masih punya otak, punya telinga, punya hati, ya kan? Punya liver, punya ginjal, aman masih semuanya. Jangan sampai gara-gara satu penyakit kemudian antum lupa dengan nikmat yang lain. Jadi kiat seseorang itu agar dia itu bisa meraih cinta kepada Allah, ingat yang namanya nikmat-nikmat Allah. Adapun segala di situ musibah yang Allah berikan, maka ingat itu adalah ujian. Dan Allah ingin memberikan yang terbaik kepada hambanya. Karena seringkali jamaah sekalian, anak kecil supaya lurus itu kadang dipecut. Benar apa tidak jamaah? Kita didik anak supaya anak kita jadi orang benar, kadang juga apa? Dipukul. Apakah kita ini orang tua yang jahat karena sudah memukul anak kita? Ya tentunya tidak kan itu. Kita mukul dia itu tujuannya supaya dia jadi orang baik, supaya jadi orang ngerti, makanya kita pukul. Ini contoh. Artinya apa jemaah sekalian? Allah ngasih kita musibah itu bukan semata-mata Allah benci sama kita. Tetapi kita ini dapat musibah itu supaya kita ini eling.
kembali sama Allah. Barangkali ada masalah sama Allah, ada sesuatu yang kita ini harus kembali sama Allah. Hanya diiling sama Allah, kasihlah musibah itu. Jadi ini kiatnya agar seorang itu bisa meraih cinta kepada Allah. Ingat yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan musibah itu pada hakikatnya adalah nikmat. Ya, musibah itu pada hakikatnya adalah nikmat. Karena dengan itu dosa terampuni ya. Dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Belum lagi hikmah-hikmah yang sangat luar biasa, yang kita tidak bisa menghitungnya itu. Kemudian kiat yang berikutnya agar seseorang itu bisa meraih cinta kepada Allah, yaitu adalah luluh kepada Allah, pasrah dengan segala ujian yang ada ya. Itu hendaknya seorang itu pasrah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di situ ada rasa murka, ridho dengan segala yang Allah berikan. Ya, Allah kasih kita kebaikan, kita ridho, kita bersyukur. Ketika Allah kasih kita ini musibah, ujian, maka terima. Dengan begitu seorang ini akan merasakan ketenangan dan dia akan bisa meraih cinta kepada Allah. Kalau dia itu mampu untuk pasrah dan luluh kepada Allah. Kemudian kiat berikutnya yang disebutkan oleh para ulama agar seseorang itu bisa meraih cinta kepada Allah, yaitu adalah senantiasa berkholwat. Ya, berkholwat itu berdoaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di situ ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Ya, ketika sepertiga malam terakhir bangun. Ini agar seorang itu bisa meraih cinta kepada Allah, baca Al-Quran pada saat itu, sholat, kemudian beristighfar ya, dan misalnya ditutup dengan taubat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, kiat agar seseorang itu bisa meraih cinta kepada Allah, jemaah sekalian, yaitu adalah dengan senantiasa duduk dengan orang-orang yang soleh. Kumpul ya dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, dengan orang-orang yang senantiasa beribadah, yang rajin ke majelis ilmu. Itu kumpuli orang-orang semacam itu. Kalau seandainya kita ini kumpulnya ya dengan ya rekan bisnis terus, ya kalau seandainya soleh tidak ada masalah, itu bisa membuat kita ini juga terdorong untuk menjadi orang yang cinta kepada Allah. Tapi kalau seandainya berteman semata-mata dunia, baik, tidak ada masalah ya, berteman dengan orang yang semata-mata dunia. Tetapi hendaknya antum juga jangan sampai lupa untuk berteman dengan orang-orang yang soleh. Untuk masalah keperluan antum, bisnis, kebutuhan antum, silahkan dengan kawan-kawan dunia antum. Tapi antum hendaknya sebenarnya harus ingat, harus ada waktu antum itu bersama, duduk bersama dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, dengan orang-orang yang soleh. Maka dengan demikian seseorang itu akan terdorong juga untuk cinta kepada Allah. Makanya antum lihat jemaah sekalian, orang-orang terdahulu itu kalau mereka itu sudah futur istilahnya, mulai kan kadang ada masa-masa iman lemah ya kan, kadang down imannya itu, kadang itu kurang, lemah tiba-tiba gitu. Itu seringkali mereka itu datang sama guru-guru mereka. Kenapa demikian? Karena ketika mereka itu sudah datang kepada guru-guru mereka, maka mereka itu langsung termotivasi dengan segala ibadah dan ketaatan sang guru. Jadi kadang ada orang-orang yang semacam itu. Jadi wajahnya itu saja memotivasi kita untuk ibadah. Ada yang seperti itu. Nah, seandainya kita itu temani orang-orang yang semacam itu. Makanya dulu itu misalnya Syekhul Islam atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika beliau itu mengalami futur, misalnya kadang adalah masa-masa di situ ibadah itu kayak berat, ya kan? Ketika mau baca kitab, mau baca Al-Quran, kadang ada masa-masa di situ males. Ada kadang waktu-waktu semacam itu. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika beliau itu mulai merasa
ada sesuatu yang kurang dalam ibadahnya, lemah gitu ya, ibadahnya itu mulai melemah, maka beliau langsung datang kepada gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika dilihat langsung sudah termotivasi ya dengan segala ibadahnya itu. Akhirnya apa? Mulai kenceng lagi ibadah. Jadi seperti itulah orang-orang terdahulu. Ini teman nih orang-orang yang soleh, orang-orang yang cinta kepada Allah. Kemudian kiat agar seseorang itu bisa meraih cinta kepada Allah, ya. Yang terakhir ini yang 10 ya, yaitu adalah menjauhi segala sebab yang merusak hati, yang menghalangi hati seseorang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini dijauhi hal-hal semacam itu. Di antaranya adalah tentunya adalah maksiat. Maksiat itu menghalangi hati kepada Allah. Ya, maksiat itu. Makanya orang kalau sudah dia itu maksiat, ya lupa tobat misalnya dengan maksiatnya, kadang antum melihat zikir aja, kita kembali kepada diri kita sendiri ya, kadang zikir saja lalai, mau baca Al-Quran males. Nah ini kenapa? Ya dosa-dosa kita yang menyebabkan kita ini menjadi kurang ibadahnya. Kadang kita ini ya padahal zikir itu kan gak capek jamaah ya, zikir itu kan gak mengeluarkan tenaga besar, hanya sekedar cemit-cemit tok kan, bibir sama lidah digerakin. Dan itu pun juga nggak butuh biaya. Tapi kadang kita itu selalu lalai dengan itu. Cuma kita ketika berkendaraan, ketika berangkat ke masjid, ketika pulang dari masjid, ketika kita santai, apa yang menghalangi kita itu untuk berzikir? Zikir nggak butuh biaya juga, nggak butuh tenaga besar. Hanya lidah dan bibir saja kadang yang kita gerak-gerakkan. Tetapi kenapa kok selama ini kadang seolah-olah itu berat, seakan-akan itu adalah seperti kita ngangkat barang besar, gak pernah kita kerjakan. Sehari kadang gak pernah kita duduk baca astagfirullah, 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 ya kan? Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Padahal 1 jam kita duduk itu berapa yang kita baca? Sambil kita apalagi saya kita kerjakan, nyapu tak apa di rumah misalnya. Apa yang menghalangi kita berzikir? Tapi kita malas kadang, lupa, lalai dari itu. Seakan-akan itu adalah sesuatu yang berat. Apa yang menghalangi seorang seperti itu? Yang membuat dia berat untuk berzikir kepada Allah tidak lain adalah apa? Dosa dan maksiat. Dosa kita itu yang menghalangi kita itu untuk berzikir. Buat kita itu lupa terus. Jadi itu jemaah sekalian ya, kiat-kiat agar seseorang itu bisa meraih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi ya, kita telah sebutkan ya tentang tanda-tanda Allah itu cinta kepada seorang hamba, kemudian tanda seseorang itu cinta kepada Allah ya. Kemudian kita juga sebutkan kiat agar seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kandungan dalam hadis ini. Kemudian hadis berikutnya ini jemaah sekalian, secara makna isinya sama. Pada hadis yang ke-59, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Yunus ibnu Abi Ishaq qala haddatsani Maghrab Abu Mukhariq huwa Al-Abdi qala Ibnu Umar man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsi alahu fi umrihi atau fi umrihi wa sara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abu Nu'aim. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Maghrab Abu Mukhariq dan dia adalah Al-Abdi. Qala dia berkata atau qala Ibnu Umar berkata, manittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsi alahu fi umrihi
wa thara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Sama ya, kata Ibnu Umar, siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan dia menyambung silaturahim, maka umurnya akan dipanjangkan, hartanya akan melimpah, wa ahabbahu ahluhu, dan dia akan dicintai oleh keluarganya. Jadi di sini di hadis ini dua-duanya isinya sama. Ya, dari Ibnu Umar juga yang ngomong hadis ini. Tetapi di situ Imam Bukhari ingin menyebutkan bahwasanya, ingin menyampaikan bahwasanya hadis yang sebelumnya itu memang benar. Buktinya apa? Dari sekian guru itu ternyata yang disampaikan sama. Itu maksudnya. Kok hadisnya sama isinya, kenapa nggak pakai yang pertama saja? Maka dua hadis ini memang isinya sama, cuman periwayatannya berbeda. Yang meriwayatkan tidak sama. Dan itu Imam Bukhari sebenarnya ingin menyampaikan pesan bahwasanya hadis sebelumnya itu memang benar. Ibnu Umar ngomong benar seperti itu. Buktinya apa? Ada rawi lain yang menyampaikan hadis yang sama. Itu untuk menguatkan hadis yang sebelumnya. Dan faedah jemaah sekalian ya, faedah yang belum disebutkan sebelumnya, dalam hadis itu disinggung tentang ketakwaan kan. Makanya kata pensyarah disebutkan di sini, di antara kandungan yang bisa diambil dari hadis ini adalah bayanu annat taqwa wasilatal arhami sababani raisani litausiati fir rizqi wal barakati fil mali wal umri wa jalbil mahabbati wat tawqiri minal aqaribi wal arhami. Kata pensyarah ya, pensyarah hadis ini, dia berkata bahwasanya hadis ini kandungannya adalah penjelasan bahwasanya takwa dan silaturahim itu adalah dua sebab utama rizki menjadi luas. Ingat ini, takwa dan silaturahim itu adalah sebab utama rizki seseorang itu melimpah. Tausiatir rizki. Kemudian wal barakati fil mali wal umri, dan juga sebab keberkahan terhadap harta dan umur. Pengen luas rizkinya, sambung silaturahim dan ketakwaan. Takwa kepada Allah, kemudian sambung silaturahim. Ini sebab utama rizki melimpah. Kemudian habis itu berkah. Apa gunanya kalau seandainya rizki banyak tapi nggak ada berkah? Gak ada manfaatnya. Ya, rizkinya banyak, sakitnya bertahun-tahun, gak bisa menikmati rizki. Ya kan? Rizkinya banyak, tapi ternyata gak pernah merasa puas. Qanaah gak ada, seakan-akan jadi orang paling miskin. Kurang terus, besar ini kurang mana? Jadi apa gunanya harta itu kalau tidak membuat dia itu merasa puas dengan hartanya? Nah, jadi yang paling inti itu adalah rizki itu adalah berkah. Yang enak, luas rizkinya dan juga berkah, gitu kan? Banyak hartanya puas, sehat, ya kan? Ibadah nyaman. Gitu. Kemudian umur, ya. Dua hal tadi itu menyebabkan berkahnya umur, serta mendatangkan rasa cinta dan kasih sayang dari karib kerabat serta keluarga. Ingat ini, takwa dan silaturahim itu akan membuat karib kerabat kita itu cinta kepada kita, sayang sama kita. Nah, tentang masalah takwa ini jemaah sekalian, keutamaannya sangat banyak sekali jemaah ya. Banyak sekali tentang keutamaan takwa ini. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa, ya, bukan yang paling kaya, gak mesti. Bukan orang yang punya nasab tinggi, gak mesti. Itu semua bagus, tetapi gak ada gunanya kalau tidak disertai dengan ketakwaan. Karena yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Uwais Al-Qarni, orang yang miskin, nasab juga Allah alam ya,
tidak juga dari orang-orang bangsawan besar gitu. Biasa-biasa saja, tapi dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih, orang itu ya nasab, ya kemudian habis itu harta, segala macam kedudukan, itu tidak akan menjadikan seorang itu mulia kecuali disertai dengan ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang masalah takwa ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, tentang masalah takwa ini kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia itu jalan keluar. Dan Allah kasih dia itu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dompetnya gak ono tapi berasnya melimpah moro-moro. Yang butuh kondi butuh gue ngasih mundi gak ero. Ya, dompetnya isinya kosong, tapi semua urusan beres. Pas lagi butuh ada, gitu kan? Nah, itulah takwa luar biasa. Ya, takwa itu. Sudah ada belum? Belum ya? Nah, itu jamaah sekalian ya tentang masalah takwa ya. Luar biasa. Jadi Allah kasih dia itu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika dia lagi gak ada kebutuhan, kosong dompetnya. Gak ada kebutuhan, kosong. Pas lagi butuh, teko rezeki. Datang rezeki. Nah, itulah takwa. Tapi kadang orang itu, jamaah sekalian, pengennya itu yang namanya uang itu ono ning dompet. Pengennya semua orang itu gitu, dihitung-hitung gitu kan. Oh, 1.000, 200, 1 juta. Pengennya itu ono sing nyoto. Tapi dia lupa, selama ini semua urusan beres, meskipun yang namanya dompet tipis. Isinya dompet tipis, tapi semua beres. Jadi sebenarnya urusan selesai itu nggak mesti sama uang. Pengen semua urusan beres, takwa sama Allah, dekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka itu semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan kepada mereka itu berkah dari langit dan bumi. Kalau ingin mendapatkan keberkahan, takwa sama Allah, nurut sama Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan kasih kalian itu ilmu pengetahuan. Makanya jemaah sekalian ya, kita sebagai penuntut ilmu semuanya ya, sebagai penuntut ilmu agama ini, maka hendaknya kita tingkatkan takwa itu. Dengan takwa itu maka ilmu itu akan bertambah. Allah kasih kita itu ilmu, terus ilmu itu bertambah dengan ketakwaan. Makanya juga diantara keutamaan takwa Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian itu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepada kalian itu furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dan Allah akan hapus dari kalian semua dosa-dosa kalian, dan Allah ampuni kalian. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allah itu memiliki keutamaan dan karunia yang sangat besar. Jadi ini diantara keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian ya, para ulama juga sebutkan, misalnya Imam Ibnu Jauzi itu jelaskan, kenapa kadang orang alim tapi gak bermanfaat ya. Jadi Ibnu Jauzi itu jelaskan, kenapa sih kok ada kadang orang itu alim, ilmunya tinggi, tapi di mata orang itu rendah, gak punya wibawa, orang-orang gak ada yang seneng sama dia. Padahal ilmunya tinggi sekali, ilmunya banyak,
luas ilmunya. Tapi kenapa kok dia itu tidak mengena? Orang nggak ada yang memuliakan dia juga. Maka yang membedakan itu, atau sebaliknya, kadang ada orang ilmunya biasa-biasa saja, jemaah ya. Ilmunya itu biasa, sedikit gitu ya. Tetapi kenapa dia itu justru malah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di mata manusia. Dia dicintai orang banyak, orang gemar sama dia, senang sama dia. Padahal kalau banding-bandingan ilmu antara dia dengan orang alim itu jauh. Tapi kenapa orang milih dia? Dia lebih didengar perkataannya daripada orang alim. Orang alim yang lain yang lebih tinggi ilmunya. Maka kata beliau, kata Ibnu Jauzi rahimahullah, di antaranya itu adalah bergantung dengan tingkat pengagungan seseorang ini kepada Allah. Yaitu adalah ketakwaan tentunya. Bagaimana sebesar apa sih pengagungan seseorang ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu antum bisa lihat ya dalam kitab Saidul Khatirnya. Baik. Jadi intinya jemaah sekalian, seorang itu semakin merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dimuliakan ya oleh semua orang. Semakin dia itu merasa dekat dengan Allah, ya, merasa diawasi, yakin bahwasanya dia itu diawasi oleh Allah, ya, sehingga dia takut kepada Allah, maka dia pun akan dimuliakan oleh manusia. Allah taala. Demikian insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ini kajian kita kitab Al-Adabul Mufrad ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.